Pasca semakin bertambahnya negara maju hingga produksi alutsista militer canggih di dunia ini, akhirnya membuat Amerika Serikat semakin kewalahan untuk terus menjual alutsista militer tempurnya ke berbagai negara di dunia ini. Yang semakin ironisnya lagi, Amerika Serikat dan Cina kembali terlibat perselisihan atau drama politik ekonomi internasional. Namun kali ini, perselisihan kedua negara bukan dalam hal perang dagang maupun soal virus corona, melainkan soal pelanggaran teritorial di Laut Cina Selatan, di mana kita tahu jika Amerika Serikat sebagai negara yang mewakili PBB atau perdamaian negara-negara dunia selalu ikut terlibat untuk menunjukkan perannya. Perselisihan itu bermula dari sikap Amerika Serikat yang dianggap oleh Cina yang melakukan aksi provokatif di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut karena kapal perang Amerika Serikat tetap berlayar di sekitar Pulau Paracel, yaitu wilayah yang diklaim Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Meskipun sebelumnya Amerika Serikat telah diperingatkan untuk menjauhi dari wilayah tersebut. Sebelumnya, Cina mengetahui jika sebelum kapal perang Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat berlayar di dekat Pulau Paracel di Laut Cina Selatan, kapal-kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Berry itu sedang menjalankan operasi navigasi saat berlayar di daerah tersebut, dengan berdalih akan berlayar di mana saja jika negara tersebut telah memberikan izin. Perairan Laut China Selatan kembali memanas setelah China perkuat posisinya di perairan tersebut. China sepertinya tidak menggubris protes keras negara Amerika, Vietnam dan Taiwan atas tindakan sesuka hatinya di Laut China Selatan. Guna menjaga tiap jengkal wilayah NKRI di wilayah itu, militer Indonesia menempatkan berbagai fasilitas termasuk alutsista dan pasukan komando. Kehadiran pasukan TNI secara lengkap berikut alutsistanya ternyata berada di tengah antara wilayah Malaysia si Semenanjung Malaya dan wilayah Malaysia di Kalimantan bagian utara yaitu Sabah dan Sarawak. Negeri jiran tersebut pun ketar-ketir dengan kehadiran militer Indonesia dengan kekuatan tempur luar biasa tersebut yang dianggap bisa memenggal wilayah negara tersebut menjadi dua. Wilayah sebelah utara Kepulauan Natuna atau Laut China Selatan kini menjadi objek sengketa sejumlah negara di Asia Tenggara dengan China, tak terkecuali Amerika Serikat. Sementara itu China yang kerap memasuki wilayah perairan Natuna Utara juga dianggap ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI. Sehingga juru bicara militer Cina menyatakan, jika kapal perang USS Berry yang dianggap menerobos masuk ke perairan di sekitar Kepulauan Paracel tanpa izin Cina, karena Amerika Serikat dianggap melanggar, sehingga hal itu mendorong pemerintah untuk mengintensifkan patroli udara dan laut militer Cina. Bukan cuma untuk melacak dan memantau, melainkan juga mengidentifikasi dan mengusir kapal perang Amerika Serikat dari zona Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan Cina. Juru bicara militer Cina menganggap jika tindakan-tindakan provokatif oleh pihak Amerika Serikat ini telah secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional Cina. China menganggap Amerika Serikat sengaja meningkatkan risiko keamanan regional dan dapat dengan mudah memicu insiden yang tidak terduga di Laut Cina Selatan. Dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan suasana saat ini karena komunitas internasional tengah memerangi pandemi. Namun sebagai tanggapan atas masalah ini, Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat menyebut jika apa yang Cina lakukan saat ini tidak sesuai menurut hukum internasional di Laut Cina Selatan. Sehingga Amerika Serikat berdalih jika telah berusaha menegakkan hak kebebasan dan penggunaan laut secara sah yang dilakukan dalam hukum internasional.
Beijing juga telah melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan sengketa tersebut. China akan melarang segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang telah diklaim oleh Beijing, meliputi antara lain daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin. Beijing telah mengklaim secara sepihak 80% wilayah Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Hal ini tentunya telah membuat China semakin melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE). Negara-negara ASEAN yang bekerja sama dengan Amerika Serikat telah mengirim sebuah kapal penghancur rudal yang dikawal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk berlayar melalui perairan dekat Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan dan menantang klaim Tiongkok atas wilayah sengketa tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika Cina semakin memperluas wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan dengan mengklaim wilayah teritorial laut negara-negara Asia Tenggara. Menurut Amerika Serikat, klaim maritim sepihak yang melanggar hukum dan mengambil Laut Cina Selatan merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan dan hak lintas semua kapal yang tidak bersalah, dalam pernyataan resmi US Navy militer Amerika Serikat. Kejadian tersebut berlangsung sekitar seminggu setelah Cina memperluas klaimnya atas wilayah Paracel. Namun yang semakin membuat beberapa negara kawasan Asia Tenggara sangat geram dengan tindakan Cina ini adalah ketika Cina memberi nama resmi yang berbahasa Cina pada 80 pulau di Laut Cina Selatan. Akibat langkah itu, militer Cina menilai kapal perang Amerika Serikat melanggar kedaulatan negara tersebut, sebab Cina dengan sikap otoriternya telah memperluas wilayah di Laut Cina Selatan dengan klaim sepihak. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat memang menolak klaim teritorial Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk wilayah Paracel yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Selain itu, wilayah ini diyakini memiliki cadangan minyak serta gas yang berharga. Kepulauan Paracel sendiri dikenal dengan nama Kepulauan Sisa oleh Cina. Ada lebih dari 30 pulau yang membentengi di antara garis pantai Vietnam dan Cina, dan hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina. Sehingga klaim sepihak ini membuat sejumlah negara ASEAN meradang terhadap aksi Cina tersebut.